Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Sekarang kita mulai ngaji hukum-hukum seputar puasa. Saiki pelajarane iso wajib, Pak. Kemarin iso wajib bagi yang menikah, dan yang belum menikah itu kan iso sunnah. Tapi kalau iki pelajarane iso wajib karena besok sudah mau puasa. Kaidahnya kapan belajar itu iso wajib, kapan? Kalau sebuah ibadah gak akan bisa jalan kecuali harus belajar, maka belajar jadi wajib. Besok puasa, piye carane poso sing bener sesuai Nabi alaihi salatu wassalam? Gak iso kecuali harus belajar, maka belajar untuk bab puasa jadi hukum wajib. Jadi nggak oleh loyo, nggak oleh males, nggak oleh nyantai, harus semangat karena ini sebuah kewajiban yang harus kita pelajari, Pak. Saya langsung bahas bab sahur, Pak. Bab sahur karo bab berbuka, mensegerakan puasa. Tak selesaikan ini dulu, besok bab mana gak ngerti. Yang penting kan gak urut orang masalah. Saya ambil yang gampang dulu soalnya kok iki paling gampang. Bab saliyane kok berat karena masalah fikih ya. Jadi sekarang kita ngaji bab sahur dan mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka loh ya. Baik, mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka ketika sudah yakin matahari terbenam, iku hukumi sunnah. Hukumnya apa? Sunnah. Ulama sepakat tentang kesunahan tadi. Ora ono satu ulama pun nyelisihi iku gak ono. Imam Ibnu Daqiq Al-Id dalam kitab Al-Ihkam menjelaskan ulama sepakat. Jadi kalau sudah matahari itu sudah terbenam, ya wis, nah cepat berbuka. Ojo kok sik nunggu, opo ditunggu ya. Wong lesu kok. Cepat berbuka. Tapi beda dengan sahur. Kalau sahur ulama sepakat mengakhirkan sahur itu hukumnya sunnah. Mengakhirkan sahur loh, Pak. Ojo kok kayak wong biyen aku sik menangi, Pak. Sahur itu jam piro? Jam 11. Pokoknya janji tang ini apa? Ayah sama ibu pokoknya kalau tang ini jam piro wis tangi ya sahur sampai jam 11 kon sahur, Pak. Ya lesu. Apakah di Labuan kaya ngono gak ya? Wis ora zamane ngono, Pak ya. Tapi ben ngono, Pak ya. Aku sih menangi, saya menangi aku. Jenengan, Pak ya. Padahal tua jenengan daripada aku lho, Pak. Aku sih umur 30 ya. Separuh, Pak ya. Saya masih umur 40, Pak. Masih belum 50 belum. Saya 41. Iya loh, Pak. Saya 6 aku. Jelas ya. Guyon, Pak, guyon biar slow, Pak. Jadi kalau mensegerakan puasa iku hukumnya sunnah, dan mengakhirkan puasa hukumnya apa? Hukumnya sunnah.
ulama sepakat tentang dua bab ini. Nggak ada satupun ulama yang menyelisih. Adapun buku referensinya banyak, ada tulisan yang saya tulis secara Muslim, Imam Nawawi dalam kitab Majmu' dan seterusnya. Baik. Perhatikan hadis Sahl bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalul fitrah. Selalu manusia itu dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka. Bisa nggak Bang? Selama mereka apa? Mensegerakan berbuka. Kemudian hadis Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhu, tasahharna ma'a Rasulillah. Kita itu sahur bersama Rasulullah. Thumma qumna ila shalah. Setelah sahur kami langsung sholat subuh. Ditanya, kam qadru bainahuma? Qala khamsina ayat. Berapa jaraknya sahur sama sholat subuh? Maka Zaid bin Thabit mengatakan kurang lebih bacaan 50 ayat. Bacaan 50 ayat antara Allah sahur sama sholat subuh, berarti pendek banget ya. Nah, moco 50 ayat ya gak oleh terlalu cepet Pak, ya gak oleh terlalu lambat, nyantai lah, paling enggak seperempat jam, 20 menit lah paling enggak, 20 menit ya paling normali 20 menit atau setengah jam lah paling enggak. Itu wis mulai sahur, itu mulai sahur. Nah, nanti kita akan bahas terkait dengan imsak Pak ya. Ngerti imsak ora? Ngerti imsak Pak ya? Biasanya pangkatnya apa? Allahumma wa sholli ngono lho wis. Oh, ora oleh. Imsak ngono ya. Imsak iku oleh apa ora menurut ya menurut agama tapi. Terusnya terkait dengan mensegerakan berbuka. Mensegerakan berbuka. Apakah mensegerakan berbuka itu harus mangan apa? Sego. Apa harus mangan kolak? Apa harus mangan apa? Kurma atau piye? Al-Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari menjelaskan bahwasanya mensegerakan berbuka itu bisa biaqalli ma yatanawaluhul mar'u, dengan makanan atau minuman yang paling kecil. Yang paling apa? Kecil. Berarti mungkin kata-kata permen pun udah masuk. Seteguk apa? Air pun sudah bisa nama mengsegerakan berbuka. Jadi mensegerakan berbuka itu piye carane iso batal? Dengan makan atau dengan minuman yang paling ringan. Itu penjelasan Ibnu Hajar rahimahullah. Jadi aja dipahami, mensegerakan berbuka itu harus makan besar. Itu enggak harus. Itu enggak harus. Pokoknya piye carane dia sudah dikategorikan apa? Batal, baik dengan minuman yang paling ringan atau makanan yang paling ringan. Jelas insyaallah.
Baik. Kemudian seterusnya, apa sih faedahnya sahur? Apa sih faedahnya sahur? Supaya lebih semangat Pak ya. Sahur dijelaskan oleh Ibnu Hajar juga. Sahur itu faedahnya dapat keberkahan. Dapat keberkahan. Kata Rasulullah SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Bertasahurlah, sahurlah kalian semuanya, maka sesungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk keberkahan sahur itu apa? Satu, ittiba'u sunnah, ngikuti sunnah. Karena faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur, memisah antara puasa kita dengan puasanya ahlul kitab al-yahudi wan nasara itu adalah dengan makan sahur. Berarti makan sahur itu memisah antara apa? Puasa kita dengan puasanya ahlul kitab. Maka dengan kita sahur berarti ngikuti sunnah. Yang kedua, plus menyelisih siapa? Ahlul kitab. Alkitab siapa? Al-yahudu wan nasara. Al-yahudu wan nasara. Ketiga, Masya Allah, at-taqawi alal ibadah. Dengan sahur itu dapat berkah, bisa menguatkan untuk beribadah. Nah kalau nggak sahur Pak, walaupun Anda kuat-kuat, enggak, Anda jangan lihat makanan yang Anda makan, lihat keberkahannya sahur, lihat keberkahannya sahur. Anda harus mengimani itu. Jadi jangan dilihat kate sahur akeh pasti kuat, enggak, bukan itu. Ada juga yang kebalik kan, sahur akeh tambah turunnya akeh tambah loyo, juga ada banyak. Jadi jangan dilihat bentuk makanan dan banyaknya sahur, tapi kita meyakini zat sahur itu sudah memiliki keberkahan, dan diantara keberkahannya adalah apa? Adalah memperkuat ibadah, bahkan waziyadah al-nasyat. Apa itu? Mempertambah semangat. Yang ini penting Pak, barakallahu fik. Apa itu? Mudafaati su'ul khuluq allati yusiruhul ju'. Bisa menolak tingkah laku yang tidak baik disebabkan karena lapar. Orang lapar Pak akan memunculkan sebuah akhlak yang tidak baik, amarah, apalagi tutur kata yang tidak baik. Nah itu bisa hilang dengan cara sahur, dan Anda harus ngimani ini. Aku tak sahur biar barokah. Terjadi pada jenengan lah Pak, ketika jenengan kerja lapar terus nggak dimasakan karo bojo, gimana amarah Anda? Mungkin sedikit masalah aja sudah marah kan? Kenapa marah muncul? Karena dimunculkan karena lapar. Tapi dengan kita sahur yang itu penuh keberkahan, bisa menolak amarah atau sifat yang tidak baik yang muncul karena lapar, Makanya barakallahu fik, itulah keberkahan di dalam sahur, dan masih banyak yang lain, tapi yang ana sebutkan adalah sebagiannya aja. Itu yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahmatullah alaihi. Maka kita kalau sahur, makanya kenapa Kak sahur kita kok nggak memiliki faedah-faedah tadi? Karena kita hanya melakukan sahur tanpa mengimani. Itu penting Pak. Jadi sesuatu itu akan membekas dan memberikan pengaruh setelah ada keyakinan. Kalau Anda meyakininya, insya Allah akan memiliki sahur itu akan memuncul sebuah keberkahannya. Tapi kalau kita sahur tok nggak ngerti hadis, yo
podo karo ngombe pil, Pak. Kata ngombe pil, Pak. Saya punya banyak teman dokter ya. Ada beberapa penyakit itu nggak ada obatnya, Pak. Secara keilmuannya mereka nggak ada. Kayak obat batuk itu nggak ada obatnya. Mereka kasih apa? Hanya anti nyeri. Itu sudah obatnya, Pak. Tapi kenapa kok bisa sembuh? Nah, keyakinan dari orang tua dan keyakinan ke anak. Keyakinan itu, Pak, barakallahu fik, itu sebuah kekuatan yang tidak terhingga, kekuatan yang luar biasa yang bisa memunculkan apapun keadaannya, bahkan sakit tuh bisa sembuh tanpa obat karena sebuah keyakinan luar biasa. Kayak bapak-bapak daerah, Pak, bapak-bapak kita itu mana pernah berobat, Pak? Mek keyakinan waras ngono wae, waras tenan. Waras wae lu ngono segoro, lak lunga wae segoro. Bapak lo sakit gak waras tenan nang segoro ya. Kena angin topan ya ontek warna nang waras kabeh, Pak. Apa? Langgi karena keyakinan luar biasa. Jenengan keyakinan gak kena corona, Pak, insyaallah, Pak. Nah, saya kira zaman lo orang pesisir mana yakin dengan corona, waras kabeh toh. Insyaallah, Pak. Terus ya. Kemudian dalam hadis yang lain atau pembahasan selanjutnya, apa yang sunnah dalam berbuka? Berbuka itu sunai mangan opo? Di awal-awal, Pak, sunnahnya berbuka itu kan berarti sunnah di awal berbuka itu makan apa? Ibu-ibu kok kayak pasar ngono. Iki ngaji apa ora iki? Iya. Gitu, anak-anak, oh ya wis. Ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kana nabiyyu, adalah nabi itu yuftiru ala rutobatin qabla ayusalliya. Fa illam yakun rutobatin fatamaratin, fa illam yakun tamaratin hasawatin min ma'in. Adalah Rasulullah itu biasanya berbuka pakai rutob sebelum dia sholat. Jadi sebelum sholat maghrib itu makan rutob. Rutob itu kurma masih basah, masih muda ya, lebih mahal daripada kurma. Kalau bisa pakai rutob. Dan makan rutob itu rutobatin pakai jamak, Pak, berarti lebih daripada 3, 2 ya, 2 ke atas, 3 ke atas, 3 ke atas. Sebelum sholat tuh pakai kurma sih. Kita nggak sagurunge sholat mangan sego, mangan opo wae sampai sholatnya kari. Nah, ini kurang nyunah, Pak. Sunah itu ya kalau ada rutob dulu sebelum sholat itu Nabi itu pakai makan rutob dulu. Fa illam yakun rutobatin, kalau memang tidak ada rutob, orang duwe rutob, Pak ya, maka pakai kurma. Insya Allah kurma luwe akeh, Pak ya, pakai kurma. Kurma pun mangane jamak, yaitu apa? Lebih daripada 2, Pak ya, 3 ke atas. Fa illam yakun tamaratin, jikalau tidak ada kurma, maka hasawatin min ma, meneguk beberapa tegukan air, baru sholat, Pak.
iku sunai. Jadi kalau ono kurma, ono rutop, ya mangan rutop. Gono rutop ya mangan apa? Kurma. Gono kurma ya pakai apa? Nah, air. Masya Allah. Dari sini, dari hadis tadi, Imam Al-Mubarakfuri rahmatullah alaihi mengatakan bahwasanya ulama sepakat atau hadis tadi menunjukkan bahwasanya ketika awal berbuka sunahnya pakai rutop. Kalau tidak ada ya pakai kurma. Kalau nggak ada ya pakai, itu sunnah Pak. Jenengan ketika ngamalkan ini dan ngerti ilmu nih, jenengan dapat pahala. Tapi jenengan mangan kurma tok gak ngerti dalili ya gak oleh ganjaran. Karena ganjaran itu terikat harus ada ilmu sebelumnya. Terusnya ada yang mengatakan lagi, Ustadz, kalau nggak ada pakai kurma, nggak duwe kurma, nggak duwe rutop, bisa nggak sesuatu yang manis menempati kurma? Bisa nggak? Sebelum air loh Pak, sebelum air itu sesuatu yang manis kayak apa? Kolak gitu kan manis. Atau apa lagi? Es campur. Es campur lah, udah air ya. Tep. Di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan nggak bisa apapun menempati kurma. Gak iso. Jadi urutannya kalau nggak ada rutop ya kurma, kata kalau ada kurma ya air. Nggak ada sesuatu apapun sing nempati kurma atau rutop kono. Berarti menurut pendapat yang pertama berarti apa? Ya nggak usah ngomong kola, nggak usah wedah, nggak usah apa, yus ngombe sik mari ngono salat. Ada yang mengatakan enggak bisa karena ilahnya adalah manis. Karena manis itu bisa menguatkan yang awalnya lemah. Kondisi kan lemah kan karena nggak makan, maka diminum atau dimakani yang manis itu bisa menguatkan tubuhnya lagi. Kalau dia melihat ini berarti apa? Boleh yang lain selain kurma atau rutop menempati kedudukan kurma dan kedudukan rutop, berarti hukumnya apa? Sunnah. Berarti kalau gak punya rutop, gak punya kurma, delek panganan sing manis. Nah, nanas legi. Ya harus kecut tak nanas ya Pak. Nanas kecut. Delek sing legi lah pokoknya legi. Apa sing legi? Bentuk buah, bentuk opo. Pokoknya sing manis. Apa aja yang posisi dia manis itu bisa menempati kurma atau rutop. Intinya ada dua pemahaman di antara para ulama. Tapi ya sebelum ini Pak, ya kita tetap berkomitmen ya selama ada kemampuan ya pakai rutop atau kurma sik lah, karena piye-piye kurma itu gak iso menempati posisi apa? Posisi selainnya. Manis-manisan pakai gula itu betapa mumet Pak urusannya. Beda karo manis asli, yaitu manis apa? Kurma itu luar biasa. Dan kurma itu kalau jenengan mau pikir ada banyak keutamaan terkait itu permisalan orang mukmin Pak. Permisalan orang mukmin itu kayak pohon kurma kan kokoh lah. Orang yang biasa makan kurma itu ya kekuat apa jenenge prinsipnya ya kokoh, agamane ya kokoh. Dhewe iki mangane sego ya kayak ngene iki Pak. Kadang apik, kadang elek, goyang terus saya. Wong pari yo ngene terus pari lho Pak. Lho kurma lah ya lembek ngene sedang ngene ya. Ya wajar lah dheweke iki arep panganane pari, Pak.
Seterusnya, doa ketika berbuka. Biasanya ibu-ibu doa piye? Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Doa ini lemah, tidak boleh digiwi. Doa Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Hadis ini lemah, ada dua cacat. Ada rawi yang namanya Abdul Malik ibnu Harun, rawi ini lemah banget. Ada rawi yang kedua namanya Harun ibnu Anthara, rawi ini lemah. Kesimpulan hadis ini lemah karena ada Harun atau ada Abdul Malik bin Harun, ya, Abdul Malik bin Harun, dan tambah lagi ada Harun ibnu Anthara, rawi yang lemah. Jadi ibu-ibu jangan pakai doa ini karena hadis dalam lemah. Baik, kemudian hadis yang kedua yang biasa pakai apa itu? Dhahaba al-dhama'u wa batallat al-uruku wa thabatal ajru insyaallah. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, antara guru saya Syekh Muqbil, guru saya ahlu hadis dari ulama Yaman, dan antara Imam Al-Albani rahimallahu taala. Karena ini berkaitan dengan apa? Ilmu hadis, ya. Kalau anak pribadi, Pak, saya juga punya pembahasannya. Saya condong hadisnya lemah. Jadi saya nggak membaca doa apapun ketika berbuka. Tapi bagi yang nggak ngerti ilmu hadis, maka ambillah ucapan Imam Al-Albani rahmatullah alaih, yaitu membaca doa apa? Dhahaba Allahumma wabtallat al-uruku wa thabatal ajru indallahi. Ini dibaca untuk orang-orang yang kayak jenengan, nggak apa-apa baca ini, karena hadis ini memang ada ya yang mudhaifkan dan ada yang menghasankan. Kalau Imam Al-Albani mengatakan hadis ini adalah bisa dipakai, Pak, bisa dipakai. Bagi ulama yang lain mengatakan apa? Lemah. Nanti bapak-bapak yang nggak tahu ini mumet kan, jadi ya wisiku bisa dipakai. Bisa. Ya karena likul lima kom, setiap tempat ada pembahasannya sendiri, ya, ada pembahasan sendiri. Kalau saya ya cukup bismillah ngono wae. Pangkate buka bismillah. Gampang cepet. Selesai. Dan bagusnya Bapak Ibu jenengan macane bismillah aja, ojo bismillahirrahmanirrahim nggih, bismillah aja. Karena beda antara samillah tasmiyah dengan basmil. Kalau dalam bahasa Arab itu namanya basmalah. Kalau basmalah itu bismillahirrahmanirrahim. Kalau namanya sami itu berarti tasmiyah. Kalau tasmiyah itu macane bismillah to. Ya gak ada dalam hadis adalah samillah, duduk basmil. Yang ada dalam hadis itu adalah samillah, moco bismillah. Orang kok lafate basmil. Kalau lafate basmil moco bismillahirrahmanirrahim. Ya, ibu-ibu TK biasanya ngajari piye? Bismillahirrahmanirrahim. Jelas Pak ya? Insya Allah. Lanjut Pak. Lanjut.
Terusnya pembatal puasa Pak. Langsung Pak, pembatal puasa. Seputar tadi ada nggak? Anak sengaja singkat Pak. Ada pertanyaan terkait dengan berbuka ya? Misalnya waktu saya makan terus azan, apa bisa diteruskan sambil minum sekalian? Oh gitu. Sahur ya. Oke, sebenarnya akan dibahas di belakang, tapi nggak apa-apa. Yang mungkin kan kalau kita mau kaji nggak mungkin selesai, sedangkan bisa tanyakan apa yang menjadi pembahasannya. Poros pembahasan yang jenengan tanyakan adalah kembali kepada sebuah hadis. Kata Rasulullah SAW, "Idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u fi yadihi fala yadhhu hatta yakdiyahu hajatahu." Apabila salah satu di antara kalian mendengarkan azan sedangkan bejana gelas Pak masih ada di tangannya, maka jangan dilepas sampai dia menyelesaikan. Maksudnya pang ngomben gisik ya wis mari urusane, padahal sudah azan. Hadis ini juga diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, bisa dipakai. Ada yang mengatakan lemah. Syekh Albani mengatakan lemah, bisa dipakai. Guru saya mengatakan hadis ini lemah. Saya diajarin bukan untuk taklid sama siapa, tapi kita diajari ilmunya, bagaimana cara melihat hadis ini sahih atau tidak sahih. Walaupun anak pribadi condong hadis ini adalah lemah, nggak bisa dipakai. Cuma kalaulah hadis ini bisa dipakai Pak, paham ya? Kalau bisa dipakai, maka ini namanya rukso. Apa itu rukso itu? Keringanan yang awalnya nggak boleh. Karena kata Allah, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaitu al abyadu minal khaiti al aswadi minal fajar. Makanlah dan minumlah sampai datang fajar. Berarti kalau sudah datang subuh dengan diiringi azan, berarti nggak boleh makan dan nggak boleh minum, kan gitu Pak. Nah, ada sebuah keringanan. Kalaulah hadis ini sahih, ada keringanan. Apa keringanannya? Kecuali kalau pas azan makanan itu atau minuman itu di tangan kamu. Paham lo ya? Tapi nggak boleh diakali. Kalau diakali, kenapa kalau diakali? Karena wawu wal ina'u, wawu di situ Pak, itu wawu halia. Wawu itu sedangkan, berarti tanpa Anda sengaja. Sedangkan pas adzan itu sengaja, pas adzan itu datang, sedangkan saat itu bejana ada di tangan kamu. Itu menunjukkan berarti nggak ada unsur kesengajaan. Kata ono kesengajaan berarti apa? Itu jenenge manipulasi. Wis ketok adzan piring lho iso di apa? Ya nampar gede ku diangkat ngene Pak. Pangat ketok sawa sudah mau adzan itu diangkat oleh keringanan. Iku jenenge bujukan. Gak oleh. Maka bisa menjadi batal puasa Anda. Maka harus diapain? Ya udah disudahi. Gimana kalau minum? Ya makan Pak ya, terus gak ngombe. Sedangkan sudah adzan, iki piye? Keselak kalau mau mati gitu ya. Piye ayo? Minum. Pertanyaannya, kalaulah andai kata itu sudah Anda yakini Pak, sudah waktunya fajar, lalu Anda minum, Anda batal.
Cuma batali Anda itu karena sebuah sebab, mungkin nggak dosa karena kalau nggak minum awalnya mati kan. Tapi Anda nggak bisa meneruskan puasanya Anda batal. Pada kalau Anda batal, Anda misal contoh ada orang minta tolong sama Anda, misal tenggelam, dan Anda nggak bisa menyelamatkan dia kecuali harus berbuka, ya harus berbuka. Apakah Anda berdosa? Enggak. Apakah Anda dikatakan puasa? Enggak. Mangan kok dikatakan puasa? Enggak. Makanya saya bilang, kalau memang Anda yakin adzan itu sudah masuk subuh, maka Anda tidak boleh makan walaupun Anda selesai mangan tapi ketinggalan ngombe ini loh ya. Gak oleh. Kalau Anda sampai gimana Ustaz, keselak pangkatnya mati ngombe yo, tapi batal Anda puasanya. Anda harus qadha. Paham ya? Lho kok iso? Ya iya lho waktu ini wis entek kok sampean apa ngombe iku jenenge batal. Kecuali kalau Anda belum yakin. Koyoke gurung apa? Gurung adzan iki kecepetan niku adzan niku ngono. Nah sing katek ngono gak apa-apa. Wong gurung wayahe apa? Kan apalagi zaman saiki Pak, Masya Allah, kalender apa? Abadi gitu kan. Kalender abadi yang itu biasanya subuh itu terlalu apa? Terlalu pagi, kecepatan aja kan ngomong pelaut kan ngerti biasa nih. Jadi pasti ngerti Pak. Subuh ini dewe iki terlalu apa? Terlalu malam. Nah jenengan kan ngerti. Wong ukurannya kudu adzan Pak. Ukurannya iku lho fajar iku lho. Pelaut semuanya tahu. Nah gitu loh. Bisa dipahami insyaallah? Tidak ada pertanyaan seputar ini? Seputar ini monggo tanyakan. Karena nggak semua saya harus sampaikan. Yang terkait berbuka ini, kadang-kadang kan tiap satu masjid dengan masjid lainnya kadang-kadang kan berpaut ada beberapa menit pas adzan itu. Gimana? Sebenarnya Pak, ukurannya bukan adzan. Nggak ada satu hadis pun menyuruh berbuka karena adzan, itu nggak ada Pak. Ukurannya adalah terbenamnya matahari. Kata Rasulullah SAW, idza gharabati syamsu min hauna wa tala'a as-sawadu min hauna faqad aftara shaim. Apabila matahari itu terbenam dari barat dan gelap muncul dari timur, maka berbuka puasa. Jadi ukuran poso duduk adzan, tapi terbenamnya matahari. Sing jenenge terbenam matahari itu adalah korsu, lingkarannya ki ilang Pak. Ngerti lingkaran matahari kan lingkarannya ki ilang, itu berarti namanya terbenam. Kalau lingkarannya seono berarti kurang terbenam, dan itu udah otomatis. Kalau matahari terbenam pasti dari timur muncul gelap, itu pasti Pak. Iku ilmu tua mbade nom-nom radeng banyak radeng. Kalau ilmu tua ngerti insyaallah. Jadi kalau udah timur gelap, matahari terbenam, itu berarti sudah waktunya. Nah, berarti tidak ada ikatan bahwasanya berbuka itu dengan adzan. Sebenarnya begitu, cuma adzan itu sebenarnya ngikuti matahari terbenam. Podo karo berbuka juga ngikuti matahari terbenam. Jadi kalau andai kata takdirnya Allah sampai gak keringi adzan Pak, lah gak buka-buka sampean orang ono adzan nih, takdirin lho Pak, jadi lampunya mati kabeh ngono coba ya. Aku ora ono adzan, berarti kan menunjukkan bukan terikat dengan adzan, tapi terikat dengan matahari terbenam dan sana gelap. Bisa dipahami? Jadi tolak ukuri dari satu masjid ke masjid kok beda banget ya. Memang kalau sandaran dewek ke adzan ya susah. Umpamanya ono adzan sing muadzin sing semangat cepet pol gitu kan. Gurung waktu ini maghrib sing adzani wae semangate pol sepiye malah repot kabeh lah nih. Ya. Napa jenengan? Sama. Oh, kok sama ya? Kok iso sama iku piye? Biasanya kan
apa itu adzan di televisi Surabaya itu belum adzan, tapi sini sudah adzan, gitu loh. Jadi kita kan berbuka. Piye ngono ya? Oke. Oh iya. Surabaya belum adzan, tapi yang di Tuban sudah adzan. Nah iki piye mumet ini kan? Ya sekarang sandarane adzan ya mumet to dhewe ngono kan. Mumet dhewe. Udah, nggak ada lagi seputar ini, Pak. Tanya aja. Monggo. Tanya tapi yang lain apa itu? Monggo, kenapa? Monggo. Monggo. Wah, soal tulisan nih, Pak. Oh. Berbeda kok pertanyaan konteks puasa. Ya apa-apa. Ustadz bertanya tentang zakat mal. Bahwasanya zakat mal itu diwajibkan orang yang beriman bagi yang mampu atau nisabnya. Yang saya tanyakan tentang pembagian zakat mal. Ada 8 golongan. 1 fakir miskin sampai 8 ya. Nah, bagaimana pembagian ini dibagikan orang fakir miskin padahal orang fakir banyak yang tidak sholat? Apakah diperbolehkan dalam Islam dan sunnah? Pertanyaannya begini, Pak. Apakah orang yang meninggalkan sholat itu dihukumi kafir apa ora? Iki sih pertanyaan ini. Nah, apakah orang yang meninggalkan, ada 2 keadaan, Pak. Ada orang yang setelah syahadat nggak pernah sholat sampai mati, nggak pernah sholat belas gadas kok saya mati ya, nggak pernah sholat sama sekali. Maka kayak gini ini, Pak, dia kafir lebih kuat pendapatnya. Kedua, ada yang sholatnya itu ninggalin sholat itu kadang-kadang. Maka bagaimana ini? Ini ada khilaf panjang di antara para ulama. Ada yang bilang sekali dia ninggalin sholat itu bisa kafir, Pak. Kata Rasul, man taraka sholata faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat maka dia kafir. Ada yang mengatakan enggak. Orang yang meninggalkan sholat itu walaupun 10 kali, 20 kali, yang penting dalam umurnya dia itu pernah sholat itu enggak kafir. Karena apa? Innallaha la yaghfiru ay yushraka bi. Allah itu mengampuni, tidak akan mengampuni kalau itu disekutukan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni kalau selain dosa syirik. Menunjukkan apa? Meninggalkan sholat itu selain dosa syirik. Berarti Allah ampuni, berarti tidak kafir. Lah, kalau fakirnya tadi itu adalah orang meninggalkan sholat dan kita hukumi kafir, berarti nggak usah dikasih karena dia kafir. Karena zakat diberikan kepada orang muslim, tu'khadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya, dari mereka orang muslim, dan diberikan kepada orang fakir dari kelompok mereka, berarti kelompok orang muslim. Nah, berarti orang fakir ini piye dikai apa ora? Nah, tergantung pada hukumnya Anda. Apakah dia dihukumi kafir karena dia meninggalkan sholat ataukah tidak? Yang Anda jelaskan tadi ada khilaf, perselisihan di antara para ulama. Jelas oleh Wan, Anda punya pembahasan sampai 3 kali dalam bab ini, dan terakhir masing-masing pendapat kuat banget kalau saya lihat. Pendapat Imam Al-Albani itu Masya Allah mengatakan tidak kafir. Kalau imam-imam ulama-ulama Saudi ya, itu mengatakan kafir semuanya. Nah, ini letak khilafnya yang Anda sebutkan tadi. Jadi paham, Pak ya? Tapi kadang-kadang macam ini, tidak sholat bahkan dia muslim. Wah. Itu kan Allah. Kadang-kadang kedukun. Nah, itu. Nah, tinggal tinggal pembahasannya adalah apakah kebodohan itu uzur bagi mereka ataukah tidak. Kira-kira mereka itu dong nggak kalau datang ke dukun itu
musyrik. Nah, ini permasalahan yang kedua. Apakah uzur kebodohan itu uzur untuk mereka ataukah tidak? Prinsip Ahlussunnah wal Jamaah adalah ngasih uzur kebodoh itu sebuah uzur bagi mereka, kecuali kalau memang dia itu gak gelem belajar, menentang. Nah, kalau menentang berarti uzurnya tidak apa? Tidak, bodohnya itu bukan uzur karena menentang. Nah, ini kalau dia nggak nentang maka bodoh, termasuk apa? Uzur di dalam dia datang ke dukun. Gitu, Pak. Paham insyaallah? Baik, ada pertanyaan lagi? Ayo belajar ya. Semangat. Terusnya pembatal puasa, apa-apa yang diharamkan untuk orang yang berpuasa. Pertama, makan dan minum, Pak. Makan dan minum. Makan dan minum ini ulama sepakat tak? Dari Al-Quran, dari hadis, dari kesepakatan para ulama bahwasanya orang yang makan, orang yang minum itu pasti batal puasanya. Orang ono ceritane poso kok mangan gak batal, iku lak lucu. Wong jenenge poso iku menahan makan dan minum. Iku mangan gak minum gak batal, iku dudu poso jenenge. Tinggal pertanyaan kedua, menyicipi makanan apakah termasuk batal puasanya? Nyicipi, Pak ya, nyicip. Tahu nyicip enggak? Tahu ya. Bedakan, Pak. Nyicip itu mening lambe, nggak masuk ke tenggorokan. Sejenenge mangan itu berarti mlebu tenggorokan, Pak ya. Minum mlebu tenggorokan, tapi jenenge nyicip itu tidak masuk ke tenggorokan. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullah alaih dalam kitab Syarhul Mumti' mengatakan, kalau nyicipi makanan tanpa dibutuhkan, maka itu hukumi makruh. Tanpa dibutuhkan, ngerti itu Pak? Jenengan lho Pak, ujuk-ujuk nang dapur, ono kurma cicipin, ono apa maneh, ono iwak cicipin. Ha iku jenenge lapo sampean niku cicipi. Ini makruh, Pak, gak oleh, dibenci maksudnya. Beda dengan si ibu-ibu waktu dia masak kan butuh dicicipin, tapi cicipin aja dilebokno. Dilebokno jenenge ngombe iku jenenge. Kalau nyicipin sekedar dicicipi di lidah lalu iya. Nah, jikalau dibutuhkan maka tidak mengapa untuk menyicipi, enggak mengapa untuk menyicipi. Alasannya karena itu bukan makan dan bukan minum, karena sekedar di lidah saja kan bisa dirasakan kan, itu adalah pahit atau asin atau manis atau apa itu dengan melalui lidah. Ibnu Abbas pernah ditanya, la ba'sa ayyadzuqa ta'aman lis-shaim, enggak apa-apa orang yang berpuasa itu mencicipi makan itu gak apa-apa. Seterusnya jikalau ada sisa makanan yang ada di giginya, Pak, sisa makanan terus ada di giginya, mungkin daging untune grumpal kabeh mari ngono, terus selilitan bareng ngono, ono selilitan dijuku Pak, selilitane Pak, mari ngono dilebok. Nah, itu masalah kata selilitan terus ditokno, orang ono masalah, aku jenis itu makan Pak. Tapi kalau dilebokno iki lho, iki piye hukumi? Apakah batal ataukah tidak? Apakah dihukumi batal ataukah tidak?
Taib. Imam Nawawi dalam kitab Majmu' mengatakan kalau sisa makanan tadi dimasukkan di siang hari ke tenggorokannya dengan sengaja batal bila khilafid, tanpa ada perbedaan di antara para ulama. Syaratnya sengaja lho Pak. Loh, iku lho dudu panganan, jare sapa dudu panganan? Ojo dipahami sing jenenge mangan iku gak mesti sak piring-piring, Pak. Ya kan, sesuatu yang sedikit pun satu upo lho Pak, satu upo. Ya, ngerti upo ora? Iku sampean lebono jenenge apa jenenge? Mangan kan jenenge. Jadi mangan iku gak mesti sak puluhan, Pak. Maka berarti sisa makan yang ada di sela-sela gigi, Pak ya, mari ngono dilebokno. Iku berarti padha karo Nah, kalau andai kata itu disengaja dilebokno maka itu batal. Imam Nawawi mengatakan bila khilaf, tanpa ada perselisihan di antara mereka. Tapi jikalau melbune iku mau tanpa disengaja, Pak, pengen ditokno ujug-ujug apa? Ketelan, mbok bicarane iku ketelan. Ujug-ujug disodok wong langsung metu kabeh. Mlebu kabeh ngono. Lah iku beda hukum, maka itu enggak ada masalah karena dia tidak sengaja. Terusnya, menelan ludah termasuk batal enggak puasa? Menelan ludah batal enggak puasanya? Baik. Imam Nawawi mengatakan ulama sepakat menelan ludah itu tidak batal. Kalaulah menelan ludah itu batal, Pak, Masya Allah, berat banget ya, berat banget. Cuma ada dua pembahasan, Pak. Ngumpulkan ludah lalu ditelan, batal apa enggak? Mengumpulkan ludah loh, ludah dikumpulkan, Pak. Iso tahu? Iso apa? Nah, itu lalu ditelan, batal apa enggak? Mazhabnya ulama-ulama Hanabilah itu makruh, Pak. Walaupun enggak batal, tapi makruh. Tapi Syekh Ibnu Utsaimin menguatkan apa? Menguatkan tidak ada masalah. Artinya enggak ada masalah. Yang penting apa? Adalah sekedar ludah mau dikumpulkan, mau diapa, ditelan nggak ada masalah. Beda kalau ludah, Pak, Anda masukin apa? Botol. Lalu sampean ini, itu ulama sepakat batal, Pak. Batal. Sama lebokno nanti nang di gelas. Nah, lebih pengen ngono, Pak. Tapi pembahasan seterusnya, bagaimana menelan ludah orang lain? Batal apa enggak? Mungkin, Pak, mungkin. Sedangkan lagi poso, terus cium-ciuman karo bojo, telan-telan apa? Lidahi bojo, mal demi sayang karo bojo, ludahi bojoku disedot sama dheweke, Pak. Nah, kira-kira batal apa ora? Imam Nawawi juga mengatakan bahwasanya kalau dia menelan ludahnya orang lain itu batal, Pak. Sama aja dengan apa? Kayak apa? Ludah diletakkan di mana? Di gelas. Jadi kalau cium-ciuman karo bojo, walaupun nanti kita bahas boleh apa enggak, dan pendapat yang paling kuat tuh boleh, Pak. Cium-ciuman boleh. Cium-ciuman apa jenenge ludah ya oleh. Tapi hati-hati, ojo sampai nyedot, kudu sedot ludah sampai entek kabeh, cukup warak ya. Iku gak oleh ngono ki, Pak, gak oleh. Tep di atas ludah apa jenenge, Pak? Dak, ngerti dak, Pak, yang warnanya apa? Riak. Bagaimana hukum menelan riak? Dong ini dibahas, Pak, soal ini kan apa?
biasanya dhewe iki melakukan, nah, orang ngerti hukume iki piye oleh apa orang ngono kan. Iya, anak-anak ambilkan yang biasa, yang jarang orang bahas, tapi itu dibahas oleh ulama, dibahas oleh ulama. Khair insyaallah. Pendapat yang paling kuat Pak, langsung aja pendapat yang paling kuat. Yang ini dikuatkan oleh Syekh Muhammad juga yang lainnya, bahwasanya bal unukhama la tuftir Pak, menelan dahak itu tidak membatalkan, walaupun dahak ini ada dari apa? Dari dalam, ada juga dari tenggorokan, ada juga dari hidung. Ini nggak ada masalah, aman semuanya, dan itu dihukumi sama dengan ludah, ya, sama dengan ludah. Itu pendapat yang paling kuat, ya. Sampai di sini ada pertanyaan terkait dengan ini, makan dan minum? Susu. Ibu-ibu ngombe susune ibu ngene ya, batal Nur. Jelas ya? Tapi kalau jelas sudah cukup di sini insyaallah. Besok ada pembahasan yang lain terkait dengan ini. Ya ini kan buku segini besarnya nggak selesai Pak. Ini saya tulis masih belum selesai ini. Nanti infus pendapat yang paling kuat adalah batal. Memang infus itu nggak lewat tenggorokan kan, ya kan? Padahal kaidahnya yang namanya makan, minum itu harus melalui tenggorokan. Semua yang melalui tenggorokan Pak pembatal. Bagaimana dengan infus? Infus itu adalah tidak melalui tenggorokan. Kok bisa batal? Ingat, infus itu yunazil mangzilat ta'am, menempati posisi kayak makan, cuma nggak lewat tenggorokan. Fungsi makanan itu sudah didapat oleh infus. Paham Pak ya? Infus itu kan bikin apa? Kenyang dan kuat kan? Maka posisi makanan itu telah diambil oleh infus, walaupun nggak lewat apa? Tenggorokan. Andai kata ada suntik Pak, suntik membikin nggak kenyang, bikin nggak lapar, maka kita katakan batal. Kenapa? Karena itu apa namanya? Menempati posisi makanan. Jelas ya? Sama dengan suntik juga. Lain. Kalau suntik karena sakit enggak Pak. Syaratnya ini suntik yang untuk supaya kita nggak lapar. Itu yang batal. Karena apa? Menempati posisi makan. Kalau suntik karena Anda sakit, itu nggak ada masalah. Karena itu duduk jenenge mangan dan nggak lewat tenggorokan. Sama suntik ping 1 saya lesu Pak. Coba loro kabeh ngono wae. Coba loro kabeh udah wae. Ya enggak batal, karena itu bukan menempati makanan, tidak. Jelas insyaallah? Ada lagi pertanyaan? Assalamualaikum. Nggih, Bu. Ustaz nanya menggait yang membangkitkan nafsu tadi apa enggak membatalkan puasa? Cuma tadi loh. Sebenarnya pembahasan itu ada di setelahnya ibu-ibu ya. Cuma kita singgung sedikit. Selama tidak keluar air mani di dalam perjumbuhan, itu pendapat yang paling kuat tidak batal. Jadi mau cium, mau pegang, mau terserah, sebetulnya ngojo jima.
Kata jima ulama sepakat batal. Tapi kalau sampai metu apa nih? Nah, itu ada dua pendapat. Masih ada dua pendapat, Pak. Pendapat Ibnu Hazm nggak batal. Ya, pendapat Ibnu Hazm nggak batal karena dia bukan jima. Pendapat jumhur batal. Jelas? Dan yang paling kuat adalah batal. Karena diantara tujuan puasa itu apa? Tada'u syahwatahu, meninggalkan apa? Syahwat. Dan syahwat ini kata sampai metua. Hati-hati kalau pas poso-poso, Pak jenengan hati-hati, Pak. Senom-nom iku, Pak Andi, senom-nom iku hati-hati. Aja mepet wae. Mepet oleh, Pak. Turu bareng oleh, Pak. Ora popo. Turu sama-sama telanjang gak popo. Sementing ngojo aneh-aneh ya. Berarti setakat yang membatalkan itu keluar mandi saja. Iya. Misalkan mandi Enggak. Nanti saya bahas lebih lanjut Pak, insya Allah. Cuma sekedar info saja. Untuk tabilat yang membatalkan puasa tadi, kebetulan saya kan punya saudara yang tiap minggu itu rutin cuci darah gitu karena sebuah penyakit kan. Cuci darah nggak ada masalah. Berarti tidak membatalkan puasanya karena cuci darah tidak ada kaitan seperti makanan. Dia nggak masuk lewat hidung, lewat tenggorokan, nggak lewat tenggorokan, lewat ini kan? Iya, nggak ada masalah. Kaidahnya adalah satu, dia harus lewat tenggorokan apa enggak. Yang kedua, kalau enggak lewat tenggorokan, apakah sesuatu itu menduduki kedudukan makan dan minum atau tidak. Orang justru malah di darahnya malah lemes banget, panas dan lemes. Nah itu yang menjadi poinnya. Boleh enggak berbuka, itu aja. Karena dengan kondisi panas itu sakit. Saya pernah ngantarin jamaah umroh, dia harus cuci darah, Pak. Masya Allah. Ya kalaulah tidak, dia per 1 minggu itu berapa kali, Masya Allah. Sampai saya syukurin lah, luar biasa. Panas banget, sakit banget ya. Udah, nggak ada pertanyaan? Nih, monggo. Ini dulu tema yang tadi ya. Oke. Kita kan kadang-kadang menakutkan vaksin. Mohon pendapat jenengan, Pak. Bagaimana kita menyikapinya? Saya sudah sering sampaikan di beberapa pelajaran, baik di channel Darul Athar dan di beberapa channel-channel yang lain, bahwasanya vaksin itu diperbolehkan oleh syariat selama terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama apa? Barangnya tidak haram. Yang kedua, tidak memudaratkan kepada tubuh kita. Jelas? Kalau terpenuhi 2 syarat ini, maka orang yang vaksin itu boleh-boleh aja. Bahkan bisa jadi sebuah kewajiban kalau memang penyakit itu nggak bisa terobati kecuali melalui vaksin. Yang ana sampaikan kepada teman-teman semuanya, jangan terlalu dengerin komen-komen yang ada di YouTube yang memang mereka tidak jelas. Kita harus lebih percaya ke pemerintah kita daripada ke orang-orang tadi. Logikanya, pemerintah nggak mungkin ingin membunuh rakyatnya, nggak mungkin. Dan MUI nggak mungkin menglabelkan sesuatu yang haram menjadi halal.
kita harus memiliki husnudon kepada mereka. Itu kewajiban seorang muslim sebagai rakyat kepada pemerintahnya. Kalau kita sama pemerintahnya aja tidak memiliki husnudon, kita kepada pemerintahnya aja suudon, gimana dengan yang lain? Kita sudah nggak percaya dengan pemerintah kita, berarti sudah hancur negara itu. Ana sampaikan komen-komen yang ada di dunia maya itu nggak usah didengarin. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang berita dari orang-orang yang tidak jelas, kita harus butuh tasabut tabayun. Anda tahu nggak siapa-siapa mereka? Nggak tahu juga kan? Kalau sama pemerintah kita udah jelas pemerintah kita. Adapun dari orang-orang itu kan nggak jelas, nggak jelas. Dan adapun apa namanya? Taruhlah kasus 1, 2, 3 dengan adanya vaksin itu apa? Taruhlah itu benar, maka kaidah usul fikihnya al-ibro itu yang dianggap adalah mayoritas bukan minoritas. Ya jelas yang namanya sebuah eksperimen obat apa aja pasti ya 1, 2, 3 itu pasti ada dampaknya, itu pasti, nggak mungkin tidak. Adapun orang yang komen itu adalah babi atau yang lainnya, itu semua adalah apa? Omongan yang tidak ada dasarnya. Saya tanya beberapa dokter spesialis yang sudah ngaji loh ya, yang sudah ngaji nggak usah dibahas, yang sudah ngaji itu banyak nasihatin ke kita, Ustadz, kami ini di garda depan. Jadi kayak gini ini apa yang kami katakan, apa yang kami itu udah sepengetahuan ilmu kami gitu kan. Jadi percayakanlah kepada ahlinya kami ini gitu kan. Kita ini kan nggak ngerti politik, nggak ngerti apa. Jadi ini nih areal kayak gini ini kan, kenapa kok pakai ini? Yang satu kan dokter kan pasti ngusulkan ini ada komisi, ada ini. Kita tuh nggak ngerti, yang nggak disetujui oleh negara kan yang ngamuk-ngamuk karena nggak oleh. Ya biasa. Nah kita ini kan nggak ngerti di atas orang-orang yang kayak gitu itu. Jadi saran saya kalau kasus kayak gini ini ambil aja berita yang dari negara kita, itu lebih aman. Dan itu prinsip Ahlussunnah. Kalau kita dengerin orang yang Saudi, alhamdulillahnya saya punya teman beberapa Saudi, nggak ada komen yang kayak di pemerintah bilang ayo wis lah, ayo kita vaksin KB masa ulama ayo orang langsung mati gitu kan. Teman-teman kami ini Ustaz juga sudah banyak yang vaksin ya orang mati kok. Anak ini nunggu aja giliran kalau kapan itu kan. Anak juga ya saya bilang kalau lah aku mati karena apa mentaati pemerintah kan, kita kan juga mati apa, mati di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah kita jangan terlalu ngomong apa jenenge pemerintah di anu Cina ini lah apa kok ngurusi ngono, orang ngerti kenyataannya kok. Ya udahlah, percayakan aja ke pemerintah. Dan kita punya prinsip pemerintah itu akan jadi baik kalau kita aja sudah baik. Kok kitanya wahai ini kok ngurusi pemerintahannya. Baikin dulu kita, baru akan pemerintah itu akan jadi. Antum mau milih A jadi pemimpin, B jadi pemimpin, apakah Anda yakin setelah itu akan ada perbaikan? Ya kalau selama kita masih kayak gini ini ya podo ae. Ya saya gitu ya sudah apiin dewek. Makanya prinsip kita Ahlussunnah itu nggak ngurusin politik. Kita itu ngurusin orang-orang yang ada, rakyat-rakyat lu kita bagusin antara kita dengan Allah. Secara otomatis Allah itu akan apa? Berikan ke kemakmuran, negara yang sentosa. Itu semua aslinya kita aja banyak syirik, banyak maksiat gini kok mumet deh urusan itu. Jadi yang saya tahu Pak, dan saya ngomong ini bukannya saya secara ilmiah agamanya kita udah periksa,
Dan kita juga sudah nanyakan di beberapa dokter spesialis terkait dengan ini, teman-teman yang lain. Jadi insya Allah tidak ada masalah. Kita mau diperintah oleh negara untuk vaksin, sami'na wa ta'na, dengar dan taat. Kita itu aja wis. Anda nggak usah berpikiran masuk negara mulu, kita nggak, mana ada negara kita mau bunuh rakyatnya, nggak mungkin lah kare piye lah kare. Kecuali negara mau bunuh kepada pemberontak, kepada apa, yo ndek iki rakyat sing apik nang pemerintah kok. Aneh-aneh aja. Ya kan Pak ya? Jelas aman insyaallah. Guru teman-teman kami banyak kok sudah, guru-guru satu-satu Ahlussunnah di Jakarta atau yang lain udah banyak. Kita tinggal nunggu giliran aja, nunggu giliran aja. Bismillah insyaallah. Teman-teman juga yang karyawan juga banyak kok yang divaksin. Dia orang apa-apa kok, jadi kok ono berita. Maka beberapa dokter bilang itu hoax, itu ada orang yang karena orang nggak seneng kan Pak, dibilang hoax ini gini-gini gara-gara vaksin ini hoax aja semuanya itu. Kaidahnya aku nggak paham antum tuh siapa gitu kan gitu. Semberita nong ini kayak aku radong, kamu tuh siapa kan gitu kan. Aku lebih percaya karo pemerintah kita yang sudah jelas-jelas pasti namanya pemerintah itu akan mengayomi rakyatnya, ngono wae aman. Ora saking ringekno Pak Andi ngomong ini cocok ringekno ngono wae. Iya, subhanakallahumma hamdik, asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.